Oke, kalau gedein dulu ya. Langsung saja ya. Berarti ini ada berapa soal nih? Banyak juga ya, deh. Berapa soal nih? Ya. 50 tuh saya lihat. 50. Iya. Mantap. Nah, jadi kalau ada belum dikasih tahu kapan ketemu ininya, apa namanya? Maksud kakak apa ya ketemu ininya ya? Kapan ininya? Minggu depan nggak? Ah, Tapi belum ya ada. harinya. Ya belum ada. Oh belum. Heeh. PS belum tahu jadwal hari fisikanya kapan. Enggak. Nggak tahu deh. Tunggu ya. Oh nggak tahu. Nanti Setahu dikirim ke sih, kakak juga ya. setahu saya sih belum ada, Kak. Ya udah nggak apa-apa kalau udah langsung kita mulai aja. Jadi ini gimana nih kebanyakan soalnya takutnya apa ada pilih-pilih aja gimana terserah. Coba saya pilih mungkin ya. Iya pilih dulu aja, mendingan dipilih Hmm. dulu. Nanti kalau misal sananya yang nggak bisa dulu gitu kan, baru nanti apa namanya, yang gampang Anda bisa coba kerjain di rumah gitu kan, Iya. bisa dibahas. Nomor berapa? Ini kakak Coba uh, apa kakak saya turunin? saya upload. Ya pelan-pelan, ntar kakak kecilin ya, biar lebih banyak. Mungkin dari nomor akhir aja dulu, Kak. Oh boleh. Oh iya kakak, pertanyaan kakak, materi PAS itu hanya induksi elektromagnetik apa semuanya, Dek? Harusnya sih yang ini doang, Kak. Induksi doang Ini kan? yang ada di latihan PAS ini. Oh, semua. Iya, iya, iya. Ah, Oke. Jadi dari belakang, Daryl mau ngerjain Daryl. Oh, berarti ini keluar nih RLC. Tadi kata Daryl kemarin nggak keluar RLC sama kakak. kapan, Pak? Kayak cover deh. RLC udah keluar nggak? Oh, kakak bilang itu kan kemarin. Nggak tahu Oh. sih. Belum tahu itu. Oh, berarti belum diajarin dong. RLC udah diajarin belum semalam? Udah diajarin. Oh, baru kemarin, baru sekali. Ah. Oh. Jadi baru diajarin langsung keluar ya ini ya gitu ya. Oke. RLC sebenarnya udah kakak pernah ajarin waktu itu. Ingat ke waktu pas kita belajar cuman ada satu apa ya? Satu soal tapi anaknya sampai Z. Iya. Nah, itu udah kakak ajarin, sebenarnya udah kakak ajarin ya. Nah, jadi kita kakak review ulang aja paling nanti pas ngerjain soal aja. Ya. Langsung aja kita mulai ya. Bismillah. Nomor 51 aja ya, 50. 51 deh, Kak. 51. Oke, dari belakang aja mendingan bener juga sih kan Dara kan belum belajar banyak kan sama kakak. Oke ya, langsung ya. Ya. Di sini ada suatu apa ya? Suatu rangkaian ya. Rangkaian ini namanya rangkaian LLC seri, rangkaian seri LLC ya. Nah, jadi kakak jelasin sedikit. Jadi untuk mencari ini kan mencari kuat arus efektif ya. Iya. Kuat arus efektif, nah, berarti ada beberapa indikator atau ada beberapa parameter yang harus diketahui sama Darel. Yang pertama kalau mengerjakan soal seperti ini, Darel harus tahu cara mencari hambatan pada induktor ya dan hambatan pada kapasitor. Itu yang dikatakan sebagai reaktansi ya, reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif ya. Jadi reaktansi induktif itu pada kapasitor, induktif pada induktor. Induktor itu yang berupa lilitan ini ya. Jadi ini induktor nih L simbolnya. Ini adalah C ya. Ini R ya. Jadi harus tahu juga hambatannya, yaitu pertama kakak kasih nama ya, reaktansi induktif. Nah, reaktansi induktif ini artinya adalah dalam bahasa Indonesia adalah hambatan pada
hambatan pada induktor, ya, hambatan di induktor, ya, pada induktor. Nah, tahu kan rumusnya? Udah diajarin kan sama guru? Gimana rumusnya, Darel? Itu simbolnya biasanya ini adalah XL. Apa XL tuh, rumusnya? Pak. Apa rumusnya? Nggak tahu, lupa. Itu omega L. Ya, omega L. Ya. L ini induktornya. Ya, omega ini adalah apa sih namanya omega? Omega itu bisa dikatakan sebagai kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut omega ini. Jadi Darel lihat dari kecepatan sudut itu. Nah, ini kecepatan sudut apa rumusnya, Kak? Nah, kecepatan sudut itu bisa banyak, ya, bisa 2πf. Ini pelajaran waktu pas kita belajar gerak melingkar, atau 2pi per t. Biasanya 2πf yang ada di soal, ya. F-nya diketahui kadang-kadang gitu kan. Iya. Oke, bisa dipahami, ya. Nah, jadi seperti itu. Berarti langsung saja. Oh iya, mengenal dulu, ya. Mengenal ini dulu. Mengenal apa namanya? Sumber. Sumber itu kan polanya begini, ya. Apa nih ya? Tegangan sumber, ya. Tegangan sumber. Biasanya tegangan sumber itu bentuknya begini. V sama dengan, nah ini V maksimum nih. V maksimum baru sin, nah biasanya omega T. Nah, ada juga yang menyebutkan ada plus, nah plus apa gitu kan. Misalnya plus theta 0 mula-mula, ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi, ada yang menyebutkan kayak gini. Kalau misalnya mula-mulanya 0, berarti sin omega T aja gitu. Nah, jadi yang di sini itu VM, ya. VM ini tegangan maksimum, ya. Dan ini kenapa kok rumusnya seperti ini? Ini namanya tegangan sesaat, ya. Saat berapa gitu. Saat T-nya ntar dimasukin ke sini, saat waktunya berapa, T ini time, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Dara udah tahu, ya, tegangan sumber. Nah, kemudian habis itu Kakak lanjutin lagi ke reaktansi kapasitif. Tadi kan udah XL, sekarang hambatan pada kapasitor. Itu namanya reaktansi kapasitif, ya. Nah, reaktansi kapasitif ini rumusnya adalah XC. Tulisannya simbolnya, ya. Simbolnya itu XC. Itu 1 per omega C, omega kali C. Ya, ini persamaannya. Habis itu, habis dapat ini, udah ada Excel, udah ada Excel, pasti kita harus mencari hambatan pengganti totalnya, yaitu Z, yang bisa dikatakan impedansi, ya. Biasanya diberi nama impedansi. Udah dikasih tahu catatannya belum sama gurunya? Udah, Kak. Oh, udah. Impedansi. Impedansi ini hambatan total pada RLC, ya. Hambatan total, ya. Jadi hambatan total. Ini hambatan total. Jadi nggak bisa langsung ditambah gitu aja, ya. Ada aturannya, ya. Hambatan total RLC. RLC. Jadi gabungan antara LLC seri, ya. Kita ngomongin masih seri. Impedansi ini hambatan total. Simbolnya itu Z. Z besar. Nah, itu rumusnya adalah akar dari R kuadrat Pitagoras, ya. Nah, ini XL dikurang XC kuadrat. Jadi dikurangin dulu baru dikuadratin, bukan dikuadratin masing-masing baru dikurangin, ya. Jangan sampai salah. Ingat tuh. Jadi prinsipnya seperti Pitagoras. Nah, terus habis itu ada lagi, karena ini mencari arus efektif. Nah, Kakak kasih tahu lagi. Berikutnya adalah arus efektif. Nah,
arus efektif, ada hubungan antara efektif sama maksimum ya. Jadi pertama arus ya, arus dulu deh. Arus maksimum mengenal dulu ya, dan arus efektif. Jadi banyak persamaannya di sini ya di materi ini. Rumus-rumusnya banyak. Nah, arus maksimum itu simbolnya IM, kalau arus efektif biasanya IEF, tulisannya gitu. Ya. Jadi ada hubungan nih, yaitu kalau mencari arus maksimum, biasanya IM aja Kakak tulis, itu akar 2 dikali arus efektif. Nah, berlaku kebalikan ya. Berarti kalau mencari I efektif berarti I maksimum dibagi akar 2. Jelas ya? Nah, kemudian ada lagi mencari arus efektif. Arus efektif itu, tapi entar aja deh ini dulu. Ini kan udah arus, habis itu baru, habis itu apa lagi? Habis itu ini, tegangan maksimum, ya kan? Tegangan maksimum dan tegangan efektif. Ya. Maksimum dan tegangan efektif. Ya kan? Nah, ini tegangan maksimum dan tegangan efektif berarti Vm simbolnya. Vm sama kayak gitu juga, akar 2 dikali V efektif. Nah, terus ada lagi hubungan dengan Z ya. Ada lagi hubungan dengan Z. Jadi kalau mencari IM, kalau diketahui tegangan, mencari I efektif ada hubungan juga dengan Z. Bisa ya. Bisa. Jadi rumus lain ya dari I maksimum atau I efektif ini, ya contohnya seperti ini. Kakak tuliskan di sini. Jadi I efektif boleh juga ya V efektif dibagi Z. Nah, boleh. I maksimum ini hubungannya nih. Ini hubungannya ya. Kalau I maksimum boleh juga V maksimum dibagi Z juga boleh. Ya. Nah, itulah hubungan-hubungannya. Z ini kan impedansi. Nah, jadi ini hubungan lainnya. Ya. Oke, langsung kita kerjain. Darel mau coba apa Kakak aja kerjain nih? Coba saya, Kak. Oke. Berarti Darel tahu kan langkah-langkahnya? Iya. Apa? Coba sebutin ke Kakak apa yang langkah pertama. Pertama Arus. itu nyari nyari XL dulu, nyari Iya. XL, nyari XC, nyari Z, ya. Nah, gitu. Terus nyari V efektif, ya kan? Harus dicari juga V efektifnya. Iya. Kenapa? Karena di sini nyarinya arus efektif. Jadi harus dicari. Jadi langkahnya banyak nih ngerjain nomor 51 ini. Coba Daril boleh cari R apa? Tulis saja di atas ini nggak apa-apa, kan dihapus juga sama kita. Di atas ini nggak apa-apa. Jadi coba boleh Daril boleh dicoret-coret boleh. Iya. Tunggu. Pertama nyari XL dulu. Terus nyari XC. XC, terus nyari Z. Habis nyari Z, nyari V efektif. Habis nyari V efektif, baru dapat I efektif. Ya kan? V efektif nih dapat I efektif langsung. Omega itu berapa, Kak? 2pi. Omega ini nih. Ini omega nih 100T. Jadi kan omega. Ini kan nih, depannya T kan? Iya. Nih, dilihat nih harus diketahui. Iya, berarti 100 omega itu. Langsung dapat omega 100. Ya, omeganya 100 nih. 100T di situ tulisannya. Dan harus satuan SI ya. Ini udah 2 Henry ya, berarti 2. Berarti kan? Ya, udah satuan SI. Ini kalau mikrofarad nggak boleh nih, harus dalam satuan farad ya. Itu mikro ya, Kak? Iya, mikro. Benar.
Jadi berapa nih? Iya benar, semua 3 ya. Boleh ke atas ya. Pindahin ke atas aja kan langsung. Harusnya Darel kalau ngerjain yang banyak 00 gini langsung dikeluarin aja deh. Lain kali. Iya. Jadinya 1000 ya. Kan 600 sama 800 ya, 1000 kan? Iya. Ini I efektif berarti ya? Kalau V efektif itu gimana, Kak? Ini kan udah nih, tuh, yang warna merah hubungannya. Bukan, oh ya. Oke, bagus. Sip. Dah dapat I efektif ya berarti. Oke, bisa? Ya, bisa. Cuma Bisa, nggak ada masalah ya? aja ya, Kak. Dihafalin. Iya, rumusnya coba dihafalin lah, karena nanti takut dipakai buat ujian juga kan, ujian sekolah kan. Ujian sekolah nanti akan keluar soalnya materi ini. Ujian sekolah ya, bukan ujian nasional, nggak ada sekarang ujian nasional soal. Berarti tapi SBM ada nggak ya? Apa? SBM bisa jadi, cuman soalnya RLC jarang-jarang juga sih kadang-kadang keluar. Lama Tapi kalau misalnya, soalnya dia susah, apa namanya? Maksudnya susah ininya apa namanya? Variasiin soalnya susah karena kan cuma rumus doang. Jadi mungkin males kali pembuat soalnya kali jarang muncul. Tapi emang harus hafal juga sih emang. Ya, cara pelan-pelan. Oke, bisa ya? Berarti sudah ngerti. Oke, nomor 50 pada frekuensi 10⁻3, kakak bacain dulu ya. Pada frekuensi 10⁻3 Hz, reaksi induktif 200 ohm dan reaksi kapasitif 5 kali 10⁻3. Berarti tadi apa induktifnya ya itu ya. Pada frekuensi gini reaksi induktifnya 200 dan itu 5000 ya. Terus bila induktor dan kapasitor tersebut dirangkai seri transformasi maka resonansi terjadi pada frekuensi. Nah, gimana nih? 50 kakak kasih ini dulu ya. Nah, kakak hapus udah ngerti? Boleh kakak hapus yang yang di tengah ini? Boleh, Kak. Boleh ya. Udah ya? Udah di screenshot? Udah ada. Ya, sip. Kakak hapus ya. Ya. Nah, jadi ini kan kondisi saat resonansi ya. Kondisi saat resonansi. Nah, resonansi itu terjadi ketika apa? Jadi kakak kasih teorinya langsung di sini aja ya. Resonansi itu terjadi ketika besarnya XL itu sama dengan XC sebenarnya. Ya. Besarnya XL sama dengan XC. Sehingga apa yang terjadi? Berarti omega L ya sama dengan 1/omega C.
Jadi apa dong? Berarti omega kuadrat 1 per LC. Ya kan? Gitu kan? Iya. Nah, tinggal diganti aja kan? Berarti omega itu 2PF ya. Dikesiniin dulu ya. Berarti omega itu kan, berarti omega itu artinya berarti akar ya. Akar dari 1 per LC. Benar nggak? Gitu kan? Nah, karena omega Iya. ini kan dikesiniin aja ya kan. Nah, omega diganti, yaitu 2PF. Nah, berarti tinggal 2PF, berarti gimana dong? 1/2pi berarti. Nah, ini rumusnya yang didapat. Nah, tinggal dimasukin. Coba, Darel masukin aja deh. Tapi Darel di sini harus nyari L sama C-nya dulu. Ya. Iya. Karena nggak diketahui L sama C-nya. Di sini diketahui XL sama XC malah di soalnya. Ya. Nah, yang diketahui XL sama XC. XL-nya diketahuan tuh berapa. Ya kan? XC-nya berapa, ya kan? Nah, cari. Ya. Bisa nggak? XL Jadi, kan omega L. Jadi nanti nyari F-nya pakai rumus L sama C-nya. LC-nya ya Kak yang dicari. Iya, L dan C-nya harus dicari. Bisa. Jadi Tunggu. omeganya itu diganti 2PF. 2PF ya. Tapi kakak bingung sih, maksudnya pada frekuensi 10,3 reaktansinya segitu. Iya benar deh. Jadi harus nyari L-nya dulu. Tapi bukannya langsung bisa ya? Gimana Kak maksudnya? Itu pada frekuensi 10,3 Hz, reaktasi induktifnya, induktor adalah 10. Sebentar, kakak lagi pikir dulu. Itu kan udah ada ohmnya ya. Yang diketahui XL, XC sama frekuensi ya? Iya. PF. Loh, kok soalnya jadi gampang dong. Jadi gimana Kak? Langsung dapat F-nya dong kalau kayak gitu. Terus kakak lagi pikir dulu makanya nih. F-nya pakai yang mana nih jadi ini? F-nya dicari. Lalu pada frekuensi 10⁻³ 1000, reaktasi induktifnya pada induktor 200. Dan reaktasi kapasitor 3 Loh, ini buat apa dong fungsinya ini? Ini udah ada frekuensinya di sini. Coba ini nggak usah dimasukin deh, Dek. Gimana Kak? Yang ini nggak usah dimasukin nih. Yang ini nih. 10⁻³ ini jangan dimasukin dulu. Bisa nggak? Dicari F-nya. Jadi ini seakan-akan nggak ada. Berarti kayak gini aja ya, gitu doang ya berarti dong. Oh iya benar ya, sip gitu. Kenapa kakak jadi ini? Benar gitu caranya. Nyari L-nya ya. F-nya tetap dipakai ya. 10⁻³ harus dipakai. Ya benar kayak gitu caranya. Gini Kak, bener. Iya, tapi kakak lagi periksa dulu nih. XL-nya udah 200. 2 pi.
Satu per ya benar, L benar. 5 kali 10 pangkat 3. 1 per 2 pi. C sama dengan C-nya udah benar tuh ya? Bukan 10 pangkat 6 nih. Min 6 bukan nggak? Iya, bentar. Itu kan dikali kan? C Iya. sama dengan 1 per 10 pangkat min 5 dong. Per Min pi. kan 10 pi. Oh iya. Bentar. Oh dibuatnya 0,1 sama Darel ya? Iya. Kalau kakak, bentar ya, kalau yang kita coret deh. Berarti C sama dengan per, gitu kan? Ini ada pi, ini kan? Ini benar, tinggal kali silang aja kan? 10 Iya. pangkat min 5. Gitu kan? Kok min 5 Kak? 5 kali 2 kan 10. Jadi mengecilkan nilai Iya. 10. Makin gede ya, 10 pangkat 7 dong. 7. Ini nggak ada min nih. Pi, ini kan 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 6. Tambah 10, 10,7. Berarti 10 pangkat min 7 per pi. Gitu aja. Sama aja ya? Iya sama aja. Sama ya? Iya. Tapi pi-nya harusnya di bawah. Loh, kok bisa naik? Gini salah nih, kurang tepat nih, Darel nih. Pi-nya harus di bawah, Darel. Ini kan pi-nya di bawah. Oh iya. Berarti udah pakai itu aja. Ini udah benar, sampai sini udah benar. Nah, gini aja udah jadi. Kalau enggak ya kayak kakak gini. Nah, ini udah benar nih. Nah, ini gitu aja. Ini udah benar di sini. Oh, dihapus nih. Ini udah benar tadi. Nah, gini udah bagus nih ya. 1/10 udah bagus. Ya kan? Pi-nya ini Sip. berapa Kak? Masukin. Pi-nya nggak usah dihapus, nggak usah diiniin. Tapi hasilnya tuh pas gitu. Hasilnya pas ya? Berapa? Berarti jadinya ini enggak 10 pi gini. 2 pi F C. Jadi akar ini. Nah, kayak gitu bener. Kok gitu? Ya ini pi-nya nggak di bawah dong, Darel. Ini pi-nya di atas ini. Kamu di bawah? Oh, di bawah juga ya? Iya. Di bawah juga benar. Sip. Ini L kan 1/pi di bawah juga di bawah kan. Nah, ya kayak gitu. Dicoret kan pi sama pi-nya kan? Yang pi-nya kuadrat Kak. Hah? Ya ini juga pi-nya kuadrat kalau dimasukin ke dalam sini. Kan ini bisa dikeluarin nih, jadi dicoret. Oh iya. Coret. Berarti ada akar pi-nya. Nggak ada dong. Oh nggak ada. Kan akar pi kuadrat jadi sama aja pi. Nah, kayak gitu benar. 10 pangkat berapa nih? 4. 4. Ada. 4, 10.000, 5.000.
Iya. 5.000 ya? Nah, Iya. gitu ya. Ngerti kan? Iya, Kak. Darel paham nggak? Paham, cuma mungkin susah pas diterapin ya, Kak. Terapin maksudnya? Kayak ngitungnya? Pas saya ngerjain sendiri mungkin. Oh gitu. Ya, jadi intinya gini. Tadi kan udah kakak jelasin. Jadi kan XL itu harus sama dengan XC resonansi. Ini rumusnya nih cara mencari F. F ketika resonansi maksudnya ya. Ini F ketika resonansi ya. Nah, ini F ini bukan F ketika ini F frekuensi sumber ini. Ya, frekuensi sumber. Ya karena belum biasa kali ya, Darel ya. Iya. Rumusnya karena banyak nih, emang materi ini emang rumus semua. Gimana? Di itu aja kali, di screenshot dulu. Ada yang bertanyain nggak? Hah? Diapain, Kak? Screenshot dulu. Screenshot dulu. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Kak. Oh, belum. Oke ya, kakak hapus ya yang tengah ya. Kita langsung ke nomor 49 ya. Iya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Jadi hati-hati dalam menghitung nih ya. Susahnya kalau soal nomor 50 ini gitu. Udah rumusnya banyak. Dia seper-seper. Dan jangan dijadiin koma kalau bisa, Darel ya. Dijadiin seper aja. Nanti takutnya bisa dicoret. Itu pesan dari kakak. Ya. Makanya kakak lebih suka kayak gini dibentukan ini. 10/7, 4pi, atau kayak gini. Jadi nggak bisa dijadiin koma-koma. Kakak hapus ya. Iya, Kak. Jadi gitu ya pesan dari kakak. Besok kalau ngerjain soal, jadiin pecahan aja. Biasanya bisa dicoret. Biasanya kalau gurunya bener ya kan. Kalau nggak bener kan masa pakai kalkulator kan nggak lucu. Kerjaan soal kayak gini nggak enak kalau pakai kalkulator. Soalnya kayak kebantu banget gitu. Harusnya jangan pakai kalkulator. Jadi susah kalau nggak pakai kalkulator. Oke, terus berikut. Nomor 49. Suatu sumber tegangan AC dihubungkan pada induktor murni, ya, induktor murni, dan timbul reaktansi induktif 30 ohm. Tahu kan ini apa? 30 ohm? R, Kak. Ini namanya bukan R, namanya XL. Kan induktor murni. Ya, Kalau XL R ini. doang? Ya kalau R doang itu untuk hambatan. Kayak gini nih, 600 ohm ini, yang nomor 51 ini namanya R. Paham nggak? Iya. Ini namanya R. Jadi kalau misalnya ini kalau suatu dihubungkan pada induktor murni berarti cuma dihubungkan pada induktor doang, nggak dikasih R, nggak dikasih apa gitu. Kalau XL ini buat simbolnya hambatan pada induktor gitu. Beda ya maknanya ya, hati-hati. Bila persamaan tegangan pada ujung-ujung induktornya, nah jadi ada persamaan pada ujung induktor nih. Persamaan tegangan pada ujung induktornya, misalnya bukan pada induktor nih, maksudnya ini persamaan pada V. Apa? Ini V sumber sebenarnya. Kan dihubungkan cuma pada induktor, berarti V sumber ya. 120 sin ini V sumber ini. 60T. Ya kan? Persamaan arusnya berapa? Nah, ini harus hati-hati. Suruh mencari persamaan arus di situ. Nah, di sini yang harus kita lakukan, kita cari arus maksimum dulu aja deh. Ya. Kan langsung aja ya, arus maksimum itu langsung aja bagi. Berarti I pada L, I pada induktor ya. Berarti kan ini bagi ini aja kan langsung ya? Iya, Kak. Enggak? Berarti 4 kan? Nah, ini IL maksimum ya. 120 bagi ini I maksimumnya ya. Jangan IL deh, IM aja. I maksimumnya. 4 apa? 4 ampere. Ya. Nah, ini harus ada 4 nih. Nah, berarti antara ini, ya kan? Antara A, B, C ada 4. Nah, terus kakak kasih teori lagi. Nih, pentingnya di sini nih. Berarti kan bila persamaan tegangan ini pada ujung-ujung induktor adalah, nah ini kan murni ya. Nah, berarti murni. Omeganya udah dicari belum nih? Omeganya 60 ya, 60T. Ya. Jadi kakak jelasin sedikit ya teorinya dulu. Jadi kalau seandainya dia jadi gini.
Ini ya. Ini kan BGL nih. Kakak mau jelasin dulu. Kalau seandainya ini kan V ini kan 120 sin ini ya. 120 sin ini ini V sumber. V sumber kalau ini berarti namanya apa sih, ini bersifat induktif ya. Ini namanya bersifat induktif karena ini bersifat induktif. Ya. Jadi arti bersifat induktif ya, arti bersifat induktif itu apa sih artinya? Jadi artinya itu adalah gini. Kakak lagi pikir. Tegangan itu mendahului arus 90 derajat. Mendahului arus. Ya, tegangan mendahului arus. Dengan mendahului arus itu maksudnya mendahuluinya itu dari kata itunya tetanya ya. Tetanya itu jadi arus, jadi kayak gini, tetanya itu 90 derajat. Sama dengan 90 derajat. Mendahului arus 90 derajat. Nah, gitu kan. Nah, di sini udah tegangan mendahului arus 90 derajat. Nah, di sini udah jelas kan, ini kan udah dalam bentuk arus ya. Udah dalam bentuk tegangan ya. Iya. Nah, ini udah dalam bentuk tegangan nih. Yaitu tegangannya itu kan segini, 120 sin ini, ya kan? Nah, berarti bentar. Disuruh nyari I ya? Nah, nyari I kan? Berarti gini, Darel. Dia ngedahuluin ya. Berarti otomatis apa dong kalau mendahului dia? Berarti V ini udah ngedahuluin, berarti I-nya gimana dong? I-nya sama seperti ini, mirip. Berarti I sama dengan berarti 4 sin. Iya bentar nih 4 kan? 4 sin, kan ini 4 nih I-nya. I maksimum kan 4 sin 60T. Nah, jadi gimana dong? Kan I-nya ketinggalan kan? Nah, berarti kalau ketinggalan berarti min. Kok mainan center sih? Maaf. Berarti mendahului berarti ini. Ya. Sebentar ada ini ada tamu soalnya. Tunggu dulu ya. Jadi kayak gini udah. Ini jawabannya, Darel. Kenapa? Karena ini kan V-nya udah mendahului kan. Jadi dikurangin 90 I-nya. Bun, senternya ambil, Bun. Itu senternya. Ya? Iya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang B. Kak, itu jadi reaktansi induktifnya Z. Apa? Reaktansi induktifnya kan 30. Mana 30? Oh, bukan, XL. Reaktansi induktif ini XL. Iya. Ya. Dia bisa berperan sebagai Z juga karena emang cuma satu bisa. Kan? Iya, sama aja. Karena nggak ada apa-apa, cuman apa namanya? Cuman ada induktor doang, nggak ada kapasitor, nggak ada hambatan, nggak ada resistor, ya. Jadi ini aja. Nah, berarti ini jawabannya I. Yang jawabannya yang tepat adalah yang kalau I berarti I ketinggalan kan? Tadi kan 60T. Ya kan? Kalau yang V kan 60T, berarti dia mendahului. Berarti kalau ketinggalan I berarti dikurangin 90. Paham nggak maksud Kakak? Iya, Kak. Nah, tapi kalau misalnya ini diketahui I sama dengan 120 sin ini, misalnya contoh ya, misalnya contohnya gitu ya. Berarti harus tambah 90 untuk mencari V-nya gitu. Jadi V-nya mendahului. Tapi kalau kapasitif, ini kan bersifat induktif. Yeah. Kalau bersifat kapasitif justru arusnya yang mendahului. Jadi Kakak kasih teori sekalian aja.
Kalau bersifat kapasitif, ya, positif, maka arus itu mendahului tegangan 90 derajat. Ya, itu teorinya gitu. Theta. Tuh, paham ya? Ya, Kak. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Nah, boleh di screenshot. Ya. Dah. Oke, Kakak lanjutin ke nomor berikutnya ya. Tuh, Kak. Ada yang bertanya? Itu pasti 90 derajat, Kak? Iya, 90 derajat. Pasti 90 derajat. Oh, berarti walaupun induktif atau kapasitif 90 juga? Iya, induktif atau kapasitif juga 90 juga. Tapi perbedaannya kalau induktif, dia tegangannya ngedahuluin. Ya, lebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Tetapi kalau misal kapasitif, arusnya yang ngedahului, tegangannya ketinggalan. Nah, jadi seperti itu. Ya, udah, Kak. Paham ya? Udah. Iya. Oke, ke hapus ya. Maka nggak hapus yang sebelah kanan kiri, biar nanti bisa dilihat-lihat sama Darel juga, biar apa namanya biasa. Oke, berikutnya apa lagi nih? Oh, rangkaian lagi, tapi rangkaian RL ya, nggak pakai C ya. Sebuah rangkaian RL seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, sama kayak tadi. 100 volt ya. Nah, ini kan 100 volt nih. Terus angka yang ditunjukkan oleh voltmeter dan voltmeter berarti ini ya, voltmeter ini menunjukkan berapa tuh? 80 volt ya. 80. Dan 2 ampere. Nah, ini 2 ampere nih. Yang ini 2 ampere ya, 2 ampere. Terus besar reaktansi induktifnya berapa? Gimana, Dek? Besar apa, Pak? Reaktansi induktif. Tuh, ini ada tulisannya. Berarti mencari XL ya? Iya. Dia sudah mencari XL. Ya udah, XL kan rumusnya omega L ya. Itu 100 volt doang ya, Kak? Atau bisa juga gimana dong? Gimana? 100 volt ini anggap aja dia efektif lah. Biasanya efektif sih, biasanya kalau cuma satu gini. Ya, biasanya efektif. Tapi dipakai aja karena di sini nggak ada ngomongin apa-apa. Bisa nggak? Tapi efektif itu sama dengan ini, Kak. Nah, ini fungsi 80 sama 2 ampere nih apa nih? 80 ini tuh. 80 ini apa? 80 apa namanya? Tegangan di ini R-nya bukan? Iya benar. VDR. Bagus. 80 ohm. 80 volt. Kalau 2 ampere apa? I maksimum berarti ya? Ya ngikutin ini. Kalau ini I maksimum, jadi I aja, nggak usah pakai apa-apa lah. I aja lah gitu ya. Jadi I aja. I-nya berarti 2 ampere ya. I apa aja tergantung ini. Kalau ini efektif ya efektif. Kalau ini maksimum gitu ya. Terus apa lagi? Gimana lagi dong? Udah dapat nih I sama VR. Terus V-nya tadi berapa tuh? 100 ya? ini belum nih. GGL-nya
EGL aja ya kakak bilang ya. Iya. EGL 100 volt. Nah, mana dong? Menurut Daryl gimana cara ngerjainnya? Tuh, Pak. Tunggu. Cari reaktansi induktif. Suruh nyarinya reaktasi induktif kayak ini nih. L-nya itu udah ada belum sih, Kak? Belum. Belum Oh, ada. belum. Pokoknya cara nyari ini nih, tanya aja. Tuh. Mungkin Z pakai cara yang Z mungkin, Nah, Pak. iya benar pakai cara Z. Z-nya berapa, Dit? Daryl? Berapa, Dek? Z-nya itu tunggu Benar pakai cara Z. Benar. 102 50 ya. Nah, iya benar. Berarti Z pakai yang ini. Berarti ini aja pakainya nih. Heeh. Nah, tuh. Ini pakai Z dia. Z itu udah ada kan 50 kuadrat. Gitu kan. 50 kuadrat gitu kan. R-nya juga udah ada belum? R udah ada R-nya belum? udah. Berapa? Tunggu. Tunggu. R-nya 80 kan? R-nya Bukan. 80. R bukan 80 dong. 80 mah ini V di R. Tegangan di R. Mana? Tunggu. Kalau I itu nggak bakal ngaruhin L ya kan, Kak? Maksudnya? Ngaruh lah. Ini kan Oh, ngalir ngaruh juga. terus ke sini. Iya. Heeh. 20. Ya, I itu jalan ke sini, ngalir semua. Ngalir. Bingung R-nya? Tunggu. R-nya R itu V per I kan, Kak? Iya. Gimana? Jadi? Eh, nggak tahu, Kak. Ya, tadi kan R katanya V per I. Heeh. Ya udah langsung aja ini kan V nih, ini I 40 kan. Oh, langsung aja. Langsung aja kan ini kan tegangan di R dan ini I-nya Mm-mm. kan lewatin R juga. Paham nggak? Iya. Langsung. Ya kan? Ya udah dapat XL ini mah. Tanpa harus dihitung. Buat apa dihitung kalau udah tahu kan? Mm. Berapa? Berarti 10. Hah? 10. Ini Kan kuadrat. kuadratnya dihilangin semua. Nggak bisa. Ini Oh, tambah nggak bisa. soalnya. Kalau tambah nggak bisa. Kalau tambah harus dikuadratin. Berarti 930 ya. Kan pakai triple aja kan. Ini 5, 4. Sisanya yang sisi tegaknya berarti kan 30. Ini 345 kan? Nih ada jawabannya. Itu. R itu ya berarti ya yang sini berarti kan ini kan ngukur tegangan VR. Ya kan? Berarti lewatin I, ya Iya. tinggal dibagi aja gitu ya. Mm. Boleh catat atau di screenshot? Iya, Kak. Bisa, ngerti? Paham? Ya karena nggak Bisa. biasa ya Darel ya. Karena Heeh. rumusnya terlalu banyak, terus nggak biasa ngerjain soal kayak gini, jadi emang belum biasa kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi lama-lama terbiasa kalau banyak latihan.
Oke, udah? Kakak Udah. hapus? Iya. Boleh ya Mungkin Kakak hapus habis ya? ini saya coba kali, Kak. Maksudnya gimana? Saya yang coba sendiri gitu. Oh iya, boleh. Habis ini mau nyoba ngerjain soal gitu maksudnya? Iya. Ya, boleh. Pindah ke bawahan. Ini nomor berapa sih? 48 tadi? 48. Dalam mau nyobain nomor 47. Iya. Boleh, silakan. Terus aja di atas sini Darel nih. Di Nah, atas sini ada. Dari itu sini terusnya. Satuannya Darel. udah sama semua kan itu, Pak? Ya, sip. Ya udah SI ya. Iya. Salah. XL. Gimana cara ngerjainnya kira-kira? Coba. F. L-nya itu nggak ada ya, Kak? Nggak ada. L-nya itu nggak dikasih tahu. Ditanyanya XL langsung. Kalau nyari V maksimum itu sama aja kayak I maksimum, Kak? Iya, sama. Oh, sama. Iya. V maksimum sama I maksimum itu kan hubungannya itu kan di samping ada tuh. Berarti kan I maksimum V maksimum bagi Z, ya kan? I efektif V efektif bagi Z. Wah, nomor 46 nih yang paling banyak nih. Yang menghasilkan frekuensi resonansi 1000 Hz. Berarti harus nyoba satu-satu ya? Ini bisa sih, Kak, omeganya, tapi ada Pi-nya gitu. L-nya juga nggak ada. Jadi ini ya, kakak-kakak sikul ya. Itu ngerjainnya menggunakan rumus yang kayak tadi, sama, mirip kayak tadi. Pakai Z. Iya, pakai Z juga. Tapi omeganya ini belum ada kan? Pakai 2pi Omega. F. Kok pakai 2pi F? Omega ya, omega. Oh, Omega belum ada. Kan Omega bisa ada. dicari 2PF. Iya. Coba berarti XL-nya 2. Ya. Oh, XL yang cari ya. XC. XC ngapain? XC kan nggak ada di Kan rangkaian. pakai Z-nya bukan? Oh, langsung ini ya. Cuman ada XL sama ya? R doang. Bukan sih. Iya, efektif R. Iya, pakainya pasti I efektif karena diketahui V efektif kan, Dek. Tapi bukan R itu Z, sama aja kayak Z, kata kakak. Iya, kalau rangkaiannya murni sendiri, tadi kan cuman
cuman XL doang. Ini kan ada R. Kalau ada R nggak bisa. Harus berlaku yang tadi, itu dia hilangin aja berarti XC-nya. R kuadrat tambah XL kuadrat, jadi mencari Z-nya gitu. Udah ketemu belum tahu clue-nya? Cari I efektifnya ini Kak. Iya, cari I efektifnya benar. Yang mengalir di rangkaian, I efektif namanya. Di rangkaian. Itu bukan total. Berarti tinggal 90 bagi 60. Kan I efektif kan kalau disusun secara seri sama semua I-nya, tapi yang berbeda V-nya. Berarti Kalau I, 90 bagi 60 kan? iya, kebalik dong. Oh iya. Terus 90 bagi Iya. 60. Itu benar, pakai itu benar sih. Kok 1,5 I efektif dari mana? Ah, Salah 60 dia. bagi 90 ya. Salah. Heeh. 23. 0,67 berarti Kak. 2/3, kalau pakai 2/3 aja nggak bisa ya? 2/3. Bisa. Berarti tinggal masukin kan Kak? Iya. Kalau mencari yang di dalam akar jangan pakai kayak gitu, yang tadi kayak kakak. Tinggal. Tunggu. XL. Oh. R kuadrat plus XL gitu Kak. Iya, iya kayak tadi kayak kakak tadi. Kan soalnya mencari di dalam susah nanti ujung-ujungnya pasti dikuadratin juga kan? Gitu. Nah, Ini yang ada kayak rumusnya gitu. juga Kak ini. Rumusnya apa? Enggak ini, yang Z kuadrat ini. Itu kan cuma dikuadratin aja sisi kiri sama sisi kanan kan? Iya. Sama kayak rumus yang tadi, yang ini nih yang warna pink. Enggak maksudnya kayak rumus potongan itu shortcut gitu ya. Potongan. Enggak, jadi sama kayak warna pink nih, yang warna pink di sebelah kiri bawah tuh. Iya. Cuman bedanya kan taruh dikuadratin aja Z-nya, jadi nggak ada akar lagi gitu loh. Kalau XC juga bisa Kak. Tinggal diganti ya XL ya. Gitu. Iya, tinggal diganti XL. Benar. X-nya juga bisa berlaku juga. Kan kalau dikuadratin min jadi positif kan? Heeh. Min XC misalnya gitu kan. Min kalau kali dikuadratin kan jadi positif. Ujung-ujungnya jadi positif juga. Ya, sip. Triple-nya kan 150, 90 pasti sama 120 kan? Iya. Karena kan bagi 35, bagi 33, bagi 34. Ya kan? Sip, bisa ya? Iya Kak. Hati-hati jadi dilihat dari tipe soal ini kan ada soalnya gini, nah. Ini ada V, di sini ada R di sini. Berarti udah dapat I langsung di sini nih. Iya. Yang mengalir di sini udah dapat langsung nih I ini. Nah, I-nya karena ini efektif, berarti I efektif, ngikutin V efektif ini. Ya kan? Nah, berarti Ya. ini I nggak pernah berubah nih, selalu besar sama terus karena seri kan. Oke, nomor 6 ini. Waduh, soalnya kayak gini berarti harus hitung. Kalau hoki langsung dapat, alhamdulillah nih. Ini rumus yang tadi yang kakak kasih, ya. Ya, Jadi rumusnya nyari kakak. F ya Kak? Iya, yang tadi. Rumusnya kakak kasih tadi, gimana? F sama dengan 1/2 pi per LC kan? Ini. Mana yang hasilnya tuh 1000. Jadi cari yang hasilnya 10⁻6. Jadi kayak diginiin, kalau mau diginiin aja nih. Gimana ya? Ini dimasukin.
Ya, terus ini dikesiniin. Jadi F kuadrat, jadi kayak gini. Kalau mau gampang, mau enak ya. F kuadrat 1/4pi kuadrat. LC. Gitu. Nih, hasilnya kayak gini. Pokoknya harus F-nya kan ini dapat frekuensi resonansinya 1000 nih, berarti 10⁻6 F kuadratnya. Iya. Gitu. Jadi cara ngerjainnya gitu. Ini 10⁻6, jadi nanti F kuadratnya. Mana yang dapat 10⁻6 dari hasil ini nih? Jadi nggak usah pakai akar-akaran lagi. Ya kira-kira dipikir-pikir. Mana ya? Coba kakak lihat dulu ya. Berapa sih 10⁻6 ya? Jadi R-nya nggak berpengaruh semua nih. Sebenarnya berpengaruh cuma LC-nya aja. Mungkin 5 kali ya. Coba kakak curiga sama 5 nih. Coba ujinya dengan yang 5 aja deh. Iya. Bukan. Curiga sama 4. 4 ya. Kayak lebih gampang yang pertama deh, Kak. 2/pi gini. Ya udah terserah. Saya curiga sama 4 ya benar sih. Ini dari nguji nomor berapa nih? Yang nomor berapa? 4. Karena ada perkalian antara 4L sama C. Jadi biar dapat jadi 10-an. Jadi nggak ada angka-angka lain kecuali kalau depannya 1 aja. Benar nggak 4? Tunggu, Kak. Terus kakak suka mencurigai gitu. Kayak bukan sih, enggak sih, Kak. Enggak. Hasilnya 1000 ya? Iya. 10.000. Ini 100 dapatnya. Tunggu ya. Bener kok itu jawabannya itu. Ini 1/per ya? Iya, kayak bener kayaknya. Bentar. Kakak lagi salah tulis. Ya bener kayaknya itu jawabannya. Oh iya. 4/4 pi kuadrat. Bener deh. Ini 1/10. Ini 2,5. Iya. Pi Iya, kuadrat. salah nih. 10⁻6. Nah, bener kok. Ini kan habis nih, 4 kali ini kan habis ini kan. Ini habis juga. Nah, berarti naikin ke atas 10⁻6. Ya, teman, 10⁻6 kan 10⁻6 kan F kuadratnya ini Iya. kan F kuadrat nih. Gitu. Benar berarti kecurigaan kakak. Ya. Oke, paham? Iya, Kak. Jadi gini deh, kan ini kan kakak berpikirnya gini, ini kan F kuadrat 4 nih. Ini kenapa kakak bilang kakak lebih suka cara begini? Karena ini kan dikuadratin aja 10/6. Nih hasil perkalian ini pokoknya harus yang depannya 1. Nggak mungkin dong kalau 5. Ini ada 5-nya kan di sini. Iya. Ada 5, ini ada 3-nya, ini 35. Nah, ini
Kalau ini 10. Nah, 10 kalau dikali 4 jadi 40. Ya kan? Nggak 1 kan? Nah, kakak soalnya mencari yang dikali 4 jadi belakangnya tuh jadi 10-an gitu, ratusan gitu. Pokoknya satuan depan. Curiganya 4. Gitu caranya. Paham? Iya, Kak. Udah ya, kakak hapus ya? Iya. Nah, sip. Oke, lanjut berikutnya. Tuh. Apa nih? Nah, bisa deh, ini deh. 45. Iya, 45. Berarti ini Vmax per per Ini nggak ada XL. Vmax deh. Langsung aja V aja gitu. Nggak ada kasih tahu Vmax V. Jadi nggak butuh. Soalnya nggak ada persamaan gitu kan. Di sini juga disuruh nyarinya beda potensial antara A sama B. Nggak ada suruh Vmax antara A sama B atau V efektif antara A sama B gitu. Jadi langsung. Jadi 120 ini nggak tahu efektif, nggak tahu maksimum gitu. Jadi nggak usah pakai akar 2 itu nggak usah. Kayak ini nggak usah. Kayak gini nggak usah. Oh, ini juga berlaku. Buka tulis tambahan di sini. Ini V maksimum juga berlaku kayak gitu juga ya, deh ya. Kalau lupa tulis berarti. Ini juga V maksimum juga berlaku. Oh, udah ada di bawah ya? Lupa kakak. Nggak usah. V maksimum sama akar 2 kali F. Bisa deh. Apa yang harus dilakuin dulu? Itu 125 omega kan, Kak? Iya, itu omega. Ini ya omega benar. Karena radian per second. Satuannya kan bisa kelihatan nih deh. Cari Z-nya dulu apa? Iya, benar. Nyari bukan Z-nya nggak bisa. Nyari itu XL XC dulu dong, ya kan? Hah, Nyari XL, nyari XC dulu, baru nyari Z. baru Z. Iya. Akhirnya dapat I. Nah, kita dapat I, dapat V-nya deh. Gitu caranya. Itu mikro min 3 kan, Kak? Mili itu, nak. Oh, mili. Oh, mili. Mili itu min 3 kan? Iya. 125.
10. Salah. 10 itu gabungan. Ya. Itu Z gabungan itu. Z itu gabungan. Hambatan total. Hambatan total ya 10 ohm. Terus gimana dong? Dibagi 120 bagi 12 120 bagi 10 gitu Kak. Iya, benar. Terus habis itu diapain Kak? Enggak dong Kak. Iya, benar. Oh bener. Nyari I dulu. I-nya. Heeh. Iya Nah, udah kan. udah dapat. Terus cari VAB. Terus habis itu. Oh VAB berarti ya tinggal dikali. Iya, benar sekali itu. VAB sama dengan berarti I dikali R. Ya kan? Iya. Bisa nggak? Paham nggak? Gitu Bang Kak. Iya, benar. 8 kali 12. Heeh. Kan R di AB kan udah ketahuan tuh kan 8 kan. Kan V Iya, rumusnya I kali R. Jelas nggak? jelas Kak. Bisa ya? Oke, kita hapus dulu deh. Ya, gitu caranya. Jadi syarat nyari V di, misalnya suruh nyari VCD, ya nyari I dulu. Nanti tinggal dikali XC. Iya, cari XC gitu deh. Paham nggak maksud kakak? Iya. I di BC, I di BC. V di BC berapa? Cari XL dulu. Berarti I kali XL. Gitu. Jadi XL kan itu kan hambatan. Hambatan dikali arus kan jadi voltase. Kan, Dek? Oke. Bisa ya? Iya. Jadi gede lagi. Ini apa nih? Kayaknya bisa ini ya, mencari medansi. Tadi udah belajar ini dari yang susah dulu soalnya. Ya enggak? Iya, kecepatan Ini itu omega berarti Kak. apa? Kecepatan. Iya, ini omega. Ini kan radian per second. Satuannya Iya. kan radian per second omega. Kecepatan anguler. Kecepatan anguler itu kecepatan sudut maksudnya. Ya, bisa ya? Iya. Tinggal nyari XL, nyari XC. XC, udah dapat Z. Benar nggak? Iya. Lebih gampang ya, karena kan tadi Ade udah belajar susah-susah, ya kan? Jadi udah bisa kan tadi Z-nya udah dipelajari banyak kan ngerjain Z tadi. Paham? Paham Kak. Lanjut lagi ya ke atas. Coba nomor 43 atau apa tuh? Reaksi kapasitif sebuah fase adalah frekuensi. Bisa, tinggal dibagi doang. Bisa ya? Nilai kapasitas. Bisa kan? Itu berarti tunggu. Pakai rumus L-nya XC, C. Oh C-nya ya, dong. XC. Iya. Iya, jadinya ini XC W-nya omega C. heeh. Ya kan omeganya pakai ini 2πf. Ya kan? Iya. Nah, XC-nya udah dapat nih 200. Tujuannya nyari C-nya. Bisa? Bisa. Mau Tapi dicoba? X. Oh iya. XC-nya kan 200. Oh, X sama XL itu Ohm ininya satuannya. ohm ya Kak. Oh Iya iya. kan hambatan. Iya itu kan Sama hambatan. kayak impedansi juga. Sama. Ya kan satu rumus. Z sama dengan XL kuadrat dikurang XC kuadrat tambah R kuadrat. Ya semuanya Iya. harus satuan ohm kan. Ya kalau salah satu satuan enggak ohm nggak bisa masuk dalam rumus jadi satu. Ya kan?
Iya. Kan tambah-tambahan. Itu 60 apa itu? 50, Kak. Nah, hati-hati nih dengan pangkat indeks gini ya, superscript ini nih ya. Iya. 50, 10, 4 berarti. Gini ya, Kak. Ada. Ada. Nah, ya gitu. Ya ini kan soalnya kan ini 100 kalau dikali 200 di 20.000, 20.000 2 pangkat 4. C-nya pindah berarti P kali 2 pangkat 4. 2 kali P kali 2 pangkat 10, 2 kali 10 pangkat 4 gitu kan. Nah, ini kan 2-nya di bawah, Dek. Mana, Yang ini salah. Oh, Salah bisa kurang tepat, Dek. langsung ke atas. Nggak bisa langsung ke atas, 2 posisinya di bawah. Kan dikali gitu bukan? Oh, dikali ya? Oh Iya. iya, udah dikali. Hah? Udah dikali? Nggak bisa lah kalau masih dikali sih. Masih ada 200. Oh, nggak bisa. Kan? Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti 5 kali 10 pangkat. Berarti kan Hati-hati nih, Dek. Mirip banget soalnya nih. Soal-soal kayak gini hati-hati, memang mirip banget kok. Penempatan posisi atas bawahnya. Gimana? Jawabannya berapa? tunggu. Berarti 20.000 pi. Berarti tunggu. 5 per 100.000. Oh, ini, Kak. Yang B, Kak. Yang B. Mm-mm. Ya kalau kakak kayak gini, lebih suka kayak gini. Caranya ya. Kalau kayak gitu. Ini kasih aja 01 di sini. Nih. Kasih 01 di atas. Atas kali 10, bawah kali 10. Nah, baru coret dengan 2-nya. 5. Gitu. Berarti 5 kali, nanti naikin ke atas baru. 10 berapa nih? 2, 3, 4, 5. Per pi. Gitu deh. Gampang kan jadi kan kalau kayak gitu. Iya. Jadi bawah kali 10, atas kali 10. Oke, bisa ya? Bisa, Kak. Nah. Oke. Ini udah alternator nih. Maksudnya alternator tuh kayak apa nih ya? Geger induksi maksimum. Mesti jika alternator masalah geger induksi sesaat 110 volt dengan induksi maksimumnya 220 volt, maka posisi kumparan terhadap arah medan magnet. Apa nih 42 nih? Bentar, kita baca apa dulu. Oh, ini geger induksi sesaatnya V-nya. Terusnya nih geger induksi maksimumnya, ini V maksimumnya. Berarti VM. Oh, ini sin omega T rumusnya gitu.
Namanya medan magnet ya? Iya. Materi apa sih? GGL maksimum. Oh, induksi. Bentar deh, kakak lagi pikir dulu sebentar. Ini kok ada GGL induksi. Apaan sih? Kok GGL induksi ya? Terhadap medan magnet. Terhadap arah terhadap medan magnet. Ini teorinya dari mana? Maksudnya lagi pikirin. Itu kalau terhadap medan magnet, kan medan magnet sih. B. Coba deh, medan magnet apa sih? B ya? B. GGL induksi kan kayak gini kan? BL ONBA. Tadi ya, bentar. Anggapnya begini aja lah. Oh, alternator itu. Ya nggak ngerti. Dah ketemu. Ini kan cos nih. Jadi ini alternator itu kayak generator. Dapatlah rumus kalau diturunin jadi apa? N B A turunannya apa? Omega ya. Gitu deh. Maksudnya kayak gitu. Ya, berarti maksudnya NBA omega ini adalah GGL maksimumnya. GGL maksimumnya. Kayak gitu maksudnya. Paham kan? Jadi dia suruh nyari tetanya tuh berapa tuh. Biar benar kayak gitu maksudnya. GGL maksimum sama V maksimum sama kan? Sama. 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 Sin theta berarti. Iya, berarti sin theta sinnya hasilnya 0,5. Iya, 0,5. Tengah ya 0,5. Iya. Sin 30 berarti. Iya, benar. Tuh. 30 ya. Sin theta sama dengan ini. 110 dibagi 220 ya berarti setengah. Berarti tetanya 30. Paham ya? Ya, Kak. Sip. Kita hapus dulu deh. Misalnya, udah belum di screenshot atau dicatat dah? Udah, Kak. Nggak ada pertanyaan, bisa ya Daryl ya? Iya. Jadi emang rumusnya banyak. Nanti habis ini ada rumus-rumus lagi nih semester 2 nih, banyak lagi rumusnya. Belajar sama kakak deh, kakak ajarin. Nah ini apa nih? Pertanyaan apa sih? Oh. Jadi ini V maksimumnya berapa? Nah, gimana nih, Dek? Pada grafik tegangan bolak-balik nih, tegangan bolak-balik ya. Nah. Ini V nih. Terhadap waktu ya. Gimana? Kalau dapat soal kayak gini. Jadi ini dari data tabel ini kita mendapatkan apa? Darel. Dapat tunggu. T-nya ini apa, Kak?
T itu periode. Jadi dari sini ke sini Oh. 1 periode gitu. Ini setengah periode, ini setengah periode. V-nya berarti Paham? Kak? Vmax-nya Iya. Iya, Vmax-nya berapa? 200. Nah, iya bagus. Jadi ini Vmax nih. Ini Vmax nih. Ya, ada jawabannya? 200 akar 2. Terus akar 2. Ya sih. Gimana caranya? Coba. V efektifnya itu apa Kak? V maksimumnya kan katanya 2 200. akar 2. Iya. Ini Oh, aturannya. berarti 200 per akar 2 V efektifnya. Iya, benar. V efektif sama dengan 200 per akar 2. Jadi jawabannya 100 Berarti akar 2 100 ya. akar 2. V efektif. Paham? Iya Kak. Bisa ya? Jelas? Iya. Ada Iya. kan? Ada Kak. Ada ya ini ya. Ini ada 100 akar 2 ya. C. Oke, berarti bisa? Iya. Jadi screenshot udah? Udah Kak. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini udah masuk ke trafo, udah masuk ke GGR induksi. Ini 8.30 sampai jam berapa kita selesai? Berapa soal lagi nih? Yang Ada pilih lah. 1 dan 2 deh. Hah? Ini deh Kak. Yang nomor Ini boleh 40. nih. Karena 40 perbandingan. Iya. Oke. Darel, coba dibaca dulu. Sebuah trafo step down mempunyai efisiensi 80%. Perbandingan lilitannya 1:2. Apa nih? Lilitannya apa banding apa nih? Aduh, nggak jelas juga nih. Karena harusnya dikasih tahu perbandingan lilitan apa sama apa. Ya. Dan juga apa nih? Lilitan NP aja kakak anggap ya. NP per NS ya. Soalnya nggak dibilangin sama dia. Harusnya nggak boleh buat soal tuh harus lengkap. Perbandingan lilitan primer dan sekundernya gitu. Saat trafo dihubungkan dengan sebuah lampu. Nah, berarti apa? Kalau berarti trafo dihubungkan dengan lampu. Berarti 40 watt sebagai apa itu? P sekunder output jadinya. Ya. Iya. P sekunder 40 watt. Yang Terus berbanding ini, terbalik itu apa Kak? Nah, ini apa? Ntar kakak terus diketahui dulu. Ntar kakak jelasin. Ini 100 volt itu VS-nya ya. Iya. Nah, 100. Nah, lampu normal. Ini perbandingan normal ya. Perbandingan antara arus masuk dan arus keluarnya. Berarti yang ditanya arus masuk IP per IS ya. Iya. Itu berapa? Nah, jadi kalau pada trafo yang memiliki efisiensi, ya, kalau dia memiliki efisiensi, dia berlaku ini NP per NS itu berlaku juga VP per VS, tapi tidak berlaku IS per IP ya. Ini kalau ada efisiensinya. Ini kalau ada efisiensi. Kalau nggak Ya. dijelasin Kak? Ya pasti ada lah, kan nggak mungkin nggak dijelasin. Kalau ada efisiensi gini kan berarti ini ada efisiensi. Kalau nggak ada efisiensi ya berarti nggak. Jadi tambah lagi sama dengan IS per IP. Kalau nggak ada persentase gini tuh udah baru ideal, namanya trafo ideal. Ya, trafo ideal itu trafo yang tidak ada energi yang hilang, ya. Tidak ada energi yang hilang, semua diubah menjadi apa? Menjadi listrik, ya. Tapi itu jarang ada, ya, tidak pernah ada. Biasanya, maksudnya bukan tidak pernah ada di soal, bukan, maksudnya itu dalam kehidupan sehari-hari tidak ada. Oke, berarti bisa rumus efisiensi apa enggak? Efisiensi rumusnya gimana? Efisiensi sama dengan
Darel dengar suara kakak? Iya, Kak. Oh, dengar ya. Nah, ini ya. Nah, ini efisiensi rumusnya ini. Nah, ini ya. Iya. Masukin aja rumus itu, ya. Nah, coba. IP-nya Itu apa setengah? Oh, IS. Oh, IS-nya belum ya, Kak? belum. Berarti ini IS per IP gitu. Iya, boleh. Pakai aja rumus efisiensi ini nih. Yang ini dipakai. Iya. IP 50. IS. Jadi gimana, Kak? IS-nya 1 gitu, Kak? Ini perbandingan, nak. Perbandingan aja langsung. IP per IS berarti 2:1. Ada? Nggak ada. Nggak ada ya? IP per IS. IP-nya Udah dimasukin efisiensinya belum 80%? coba ya. Oh, berarti coba. IS kali IS. Kayaknya nggak berlaku rumus ini deh nih, dimasukin soalnya deh. Ntar coba kamu coba nih di sini. Nah, iya kayak gini nih, per 5, IS per IP. Nah, coba kayak gini dulu deh. Ada nggak jawabannya? 5:2. Oh, berarti IP per IS. Iya. Tunggu. Oh, 2:5, Kak. Beri 5. Ya kan? Iya, sebenarnya ini kan langsung bisa dicoret nih, Darah. Enggak, Kak. Hah? Gini kan? Enggak. IS banding IP banding IS ya? Iya. Ada nggak? Gak ada, Kak. Ini kalau misalnya dicoret, ini kan, nah ini kan makanya kan kakak udah bilang ke Darah tadi. Ini kan bisa dicoret nih, ini kan 2 nih. Yang ini bisa ini kan? Kan langsung gitu aja Darah. 2:5. Kan antara masuk. IP berarti kan IP per IS. Oh iya, IP per IS ya? Oh iya. Nggak ada ya 5:2 ya? Iya, berarti nggak ada. Nah, berarti nggak berlaku ini nih. Maksud si pembuat soal. Kakak ngerti nggak, Darel? Iya, Kak. Jadi, kita nyari IS-nya dari sini. Nggak dari situ. Berarti 2,5, 5/2 IS-nya. 5/2. 2/5. Berarti IS-nya. 2,4. Ya. Ya kan? Kan IS berarti PS banding VS ya.
Iya. Berarti 4/10 atau 2/5 nih. Berarti 4/10 itu IS. VP-nya tadi Nah, pakai yang ini berarti si pembuat soal maunya. Jadi nggak berlaku yang ini. Ini kalau saat ini jadi efisiensi kalau yang ini dipakai apabila tidak diketahui apa-apa ya. Kalau diketahui ini harus menggunakan ini ya. Iya. Gitu. Jadi harus menggunakan ini dulu diusahakan. IS-nya 2/5 berarti. IS-nya 2/5 maksudnya. terus habis itu gimana, Kak? Dari IP-nya. Nah. Tapi tuh IP. PP-nya nggak ada, Kak? Gini caranya. Coba ya. Ini kan udah dapat IS nih. Rumusnya kan kayak gini kan 4/5. Kan IS-nya nggak ada. Kan IS-nya udah ada. IS-nya 4/5 kan? Ya nggak deh? IS-nya 2/5. 1/10. Iya, Iya. 2/5. Ini kan IP. Gitu kan? Iya. Atau nggak langsung aja. Kayak gini aja deh langsung. Nih, lebih enak nih. Kan ini kan PS per PP. PS-nya udah Iya. ada 40 kan? Nah, terus IP-nya ada nggak? VP kali, Kak? 50. Ya, VP. Coba 50. Ya kayak gitu. VP-nya berarti oh ini nggak bisa ya nyari VP berarti ya? Iya. Nyari VP harus pakai rumus ini juga tetap ya? 1/2 ini ya? Iya. Berarti VP-nya berapa? 50. Iya, 50 berarti. Gitu kan? Berarti IP-nya dapat kan? 1. 1 kan IP-nya kan? Iya. Ya udah. 1. Sama aja, Kak, jawabannya 5/2. Iya, ada. Ya udah. Bentar dulu deh. Arus masuk dan arus keluar ya. Bentar, kalau dipikir lihat. Memang harus pakai rumus ini sih, perbandingan ini. 1/2 ini harus dipakai. Soalnya kalau nggak pakai perbandingan 1/2 nggak bisa ya. Nyari IP sama VP nggak ada kan? Iya. Iya benar 5/2 juga ya dia. Bener kan 5/2 ya? 1. Iya benar kan deh ya? Iya, Kak. 1/2/5 ya? Iya. Ya, udah deh 5/2 harusnya. Ya. Oke, baik cukup. Iya, Kak. Ada ya hari apa sih itunya ujiannya? Minggu depan, maksudnya minggu depan bulan Desember maksudnya. Iya, Desember. Maksudnya kapan, Dek? Sekarang aja lu tanggal berapa? Tanggal 22. Nah, ini saya kasih tahu. Maksudnya minggu depan tanggal hari Senin, tanggal 29. Tanggal oh ini beda. Udah ada. Tanggal 1 Rabu. Oh, Rabu. Fisika tuh hari Coba dong dikirim ke kakak dong. oh iya. Hari Rabu minggu depannya lagi. 2 minggu lagi. Oh, minggu depan lagi. Materinya yang dari sini aja ya? Iya. Oke. Ya udah. Oke, berarti minggu depan kita tetap persiapan PAS ya? Iya.
Minggu depan persiapan pas kita. Nanti kita lanjut aja nih. Tapi saran kakak, Dara coba latihan kerjain dulu. Nanti kalau yang nggak bisa nanya ke kakak. Jadi biar nggak kita bahas semua kayak gini. Jadi yang nggak bisa aja gitu. Oke deh ya, gitu aja ya. Ya. Dari kakak cukup ya. Kurang lebih kakak mohon maaf ya dek. Ya, Kak. Oke adik boleh live. Bye adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, makasih. Bye adek. Ya. Beberapa kali